Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarudin Pratama, berasal dari kelas 4D, NPM 5019119. Saya di sini mengambil mata kuliah telah kurikulum. Saya akan membawakan materi tentang model pengembangan kurikulum dan tematik. Model pengembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zeiss, mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Yang pertama, the administrative. Model ini menggunakan prosedur garis tab atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarahan ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip landasan, filosofi, dan tujuan umum pendidikan. Yang kedua, the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum. Model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada 2 pandangan pokok. Pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil pada guru-guru sebagai pelaksanaan sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini, kerjasama dengan orang tua, murid, dan masyarakat sangatlah penting. Yang ketiga, the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menurut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Source, model demonstrasi terdiri atas 2 bentuk. Bentuk pertama yang cenderung bersifat formal, sekelompok guru di organisasi dalam suatu kelompok secara terpisah untuk mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Inisiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas. Bentuk kedua yang dianggap kurang formal. Guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum membuat eksperimen dalam area tertentu. Mereka bekerja secara tidak struktur. Jika eksperimen berhasil, akan diadopsi penggunanya di seluruh sekolah. Yang keempat, Biocham System Model. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas yang terpilih. Semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut, dan kelompok masyarakat yang representatif. Yang ketiga, perorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis dan evaluasi. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Selanjutnya yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seseorang psikologi yaitu Carl Roger. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh, the systematic action
research model. Tiga aktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi, sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang terakhir ke-8, emerging technical model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Model analisis tingkah laku memulai kegiatan dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada kompleks secara bertahap. Model analisis sistem memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus atau output. Kemudian menyusun alat ukur untuk menilai keberhasilannya. Selanjutnya, mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap proses. Penyelenggaraannya model berdasarkan komputer memulai kegiatan dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. Setelah itu, guru dan murid diwawancarai tentang pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan data itu disimpan dalam komputer untuk dimanfaatkan dalam menyusun materi pembelajaran untuk murid. Selanjutnya adalah model pembelajaran tematik. Tematik adalah konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengingatkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun suatu mata pelajaran. Pembelajaran tematik memberi penekanan pada suatu tema yang spesifik yang sesuai dengan mata pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.